Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vira Triana yang akan menemani kalian dalam video pembelajaran kali ini. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar ya. Oke, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang teks surat. Materi teks surat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita juga sering menggunakan surat baik secara pribadi maupun secara formal atau resmi. Yuk kita simak pengertian dan juga pembahasan kita pada video ini. Yuk! Setelah menonton video kali ini, saya harap kalian mampu untuk memahami pengertian dan juga fungsi dari teks surat. Selanjutnya, saya harap kalian mampu untuk membedakan antara surat resmi dan juga surat pribadi. Selanjutnya, saya harap kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari dan juga ciri-ciri dari surat resmi dan juga surat pribadi. Selanjutnya, saya harap kalian mampu untuk menggunakan bahasa yang tepat ketika melakukan penulisan surat. Selanjutnya mari kita bahas apa itu teks surat. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu teks surat? Apa yang dimaksud dengan teks surat? Apa pengertiannya ya? Teks surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi, menyampaikan perasaan, dan yang lain sebagainya kepada orang lain. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, kita bisa menggunakan surat sebagai medianya. Selanjutnya, kita bahas tentang fungsi surat ya. Surat memiliki beberapa fungsi seperti menyampaikan informasi, mengajukan permohonan, mengundang seseorang, dan juga memberikan pemberitahuan. Semua itu disampaikan dengan cara yang baik dan juga sopan agar mudah dipahami oleh pembaca surat. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis surat. Secara umum jenis surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, surat pribadi biasa ditujukan kepada keluarga, teman, ataupun kerabat dekat. Sehingga bahasa yang digunakan itu santai, tidak terikat aturan resmi, dan biasanya juga berisi tentang hal-hal pribadi antara pengirim dan juga penerima. Selanjutnya ada surat resmi. Nah, di surat resmi ini biasanya ditujukan kepada sekolah, kepada instansi, kepada organisasi, dan yang lain sebagainya yang bersifat resmi. Dan biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa baku, jelas, dan juga sopan. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur surat ya. Nah, ada beberapa unsur dari surat. Baik surat pribadi maupun surat resmi memiliki perbedaan unsur ya. Nah, unsur surat resmi lebih rumit dan lebih banyak daripada surat pribadi. Apa aja sih yang ada di dalam surat resmi? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama di dalam surat resmi terdapat unsur kop surat atau kepala surat. Di dalam kop surat biasanya berisi nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan lain sebagainya, ataupun bisa ditambah dengan logo instansi atau logo organisasi. Selanjutnya pada surat resmi yang kedua, unsur surat resmi yang kedua yaitu tanggal surat, tanggal penulisan surat. Nah, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada perihal, yang keenam ada tujuan surat. Surat ini ditujukan kepada siapa? Nanti ditulis di situ ya. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka ada isi surat. Selanjutnya ada penutup.
ada paragraf penutup sendiri dan juga ada salam penutup sendiri loh. Nah, selanjutnya setelah salam penutup ada identitas pengirim. Biasanya identitas pengirim ini dikuatkan adanya tanda tangan nama pengirim dan juga dikuatkan dengan nama kepala atau ketua organisasi atau kepala sekolah atau kepala madrasah dan yang lain sebagainya sebagai penguat dari surat resmi. Oke, selanjutnya ada unsur surat pribadi. Ada apa aja sih? Karena surat pribadi lebih leluasa, lebih fleksibel dan juga lebih mudah penulisannya. Unsurnya juga lebih sedikit loh. Ada apa aja sih? Nah, di dalam surat pribadi yang pertama unsurnya yaitu terdapat tempat dan juga tanggal penulisan. Yang kedua ada tujuan surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang kelima ada salam penutup. Dan yang terakhir adalah identitas pengirim. Pada unsur tujuan surat tadi biasanya dituliskan nama penerima dari surat tersebut. Biasanya digunakan untuk menyapa juga. Itu bisa menjadi opsi. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri surat pribadi dan juga surat resmi ya. Pada surat pribadi, ciri yang pertama menggunakan bahasa yang akrab. Karena hanya ditujukan kepada keluarga, teman, dan juga kerabat dekat. Selanjutnya, ciri yang kedua tidak menggunakan kop surat. Kalau menggunakan kop surat berarti kita masuk ke surat resmi. Nah, selanjutnya isinya bersifat pribadi. Nah, maksudnya hanya penerima dan juga pengirim yang mengetahui isi dari surat tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari surat resmi. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa yang akrab, berarti surat resmi menggunakan bahasa yang baku, lebih resmi, lebih sopan, dan lebih formal. Selanjutnya, ciri yang kedua dari surat resmi yaitu menggunakan top surat. Karena surat resmi biasa mencantumkan nama instansi tersebut ditaruh atau diletakkan di dalam kop surat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Dalam menulis surat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaidah kebahasaannya. Dalam bahasa yang digunakan ketika menulis surat, yang pertama harus jelas, sopan, dan juga harus sesuai dengan tujuan surat. Sehingga dengan begitu isi surat bisa lebih mudah untuk dipahami dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya, apa sih manfaat dari teks surat? Teks surat membantu kita untuk berkomunikasi secara tertulis, menyampaikan pesan dengan baik, kemudian melatih keterampilan menulis kita, dan yang terakhir menulis dengan rapi dan juga sopan. Selanjutnya kita simpulkan bersama yuk pembelajaran kita pada hari ini. Teks surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, dan juga perasaan kepada orang lain. Selanjutnya, teks surat juga dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi, yang memiliki perbedaan dari segi bahasa, tujuan, dan juga unsurnya. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang teks surat. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.